Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta dosen DPR dan teman-teman sekalian. Jadi pada pagi hari ini kami dari mahasiswa kampus Mengajar akan mengadakan presentasi yang berkaitan dengan Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah atau FKKS di IPS Momo di Desa Kuliah pada Sabtu 9 September 2023. Jadi sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, pertama-tama patut kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingannya kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat untuk ada di rumah itu menghadiri forum ini. Sebelum memulai forum ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Damita Desyendio, asal kampus dari perguruan tinggi Universitas Flores ND. Beserta teman-teman saya, Nama saya Mayanti dari Muhammadiyah Maumere, Prodi Pendidikan dan Bahasa SMS. Perkenalkan, nama lengkap saya Dita Yolanda, biasa disapa Dita, dari Perguruan Tinggi Universitas Nusantara Maumere, Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Rahma, biasa dipanggil Rizka, dari Universitas Nusantara, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Veronica Yulani Jualodan, dari Universitas Nusantara Maumere, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Demikian perkenalan singkat dari kami mahasiswa kampus Mengajar. Selanjutnya kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi ini adalah proses singkat dari kami. Dari depan sini tertera foto kami bersama DPR di Dinas Pendidikan Kabupaten Sika. Beserta ada akun Instagram dan YouTube yang kami buat. Jadi pada forum kali ini kami akan membahas 3 poin penting. Yang pertama yaitu berkaitan dengan gambaran kampus Mengajar. Yang kedua, kegiatan awal yang dilakukan oleh mahasiswa kampus Mengajar. Dan yang ketiga berkaitan dengan program-program kerja yang akan kami laksanakan di sekolah ini. Berikut berkaitan dengan gambaran kampus Mengajar, kepada teman yang membawakan materinya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di berikut ini saya membawakan konsep program kampus Mengajar, yaitu kampus Mengajar mengambil 2 peranan penting dalam dunia pendidikan, yaitu mahasiswa dan siswa. Dari mahasiswa berlatar pada yang pertama, wadah aktualisasi diri yang terbatas, yang kedua, minim wadah penyaluran minat dan bakat, yang ketiga, kebutuhan wadah berkolaborasi. Dari siswa berlatar pada yang pertama, pandemi COVID-19, yang kedua, fenomena learning loss, yang ketiga, pembelajaran jarak jauh. Dari pembelajaran jarak jauh memiliki dampak yang sangat besar pada siswa dalam pembelajaran, antara lain proses pembelajaran tidak berjalan dengan efektif, kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar, banyak siswa memanfaatkan waktu pembelajaran jarak jauh dengan bermain saja. Selain itu, kampus Mengajar juga melihat dari hasil ANBK Litnon 2021 yang rendah, maka dari Kementerian Kemendikbud bekerja sama dengan LPDP untuk menjalankan suatu proses yang dinamakan dengan Kampus Mengajar. Program Kampus Mengajar ini berfokus pada literasi dan numerasi dengan tujuan pemulihan pembelajaran sekolah. Tentang program Kampus Mengajar merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester, guna melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Manfaat bagi siswa yang pertama, menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia. Yang kedua, mengasah keterampilan hard skill dan soft skill. Yang ketiga, mendapatkan pengakuan hingga 20 SKS. Yang keempat, mendapatkan bantuan biaya hidup dan kuliah. Bagi sekolah, siswa mendapatkan pembelajaran dan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Yang kedua, guru mendapatkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, percepatan adaptasi teknologi. Yang berikut bagi perguruan tinggi dan dosen. Yang pertama, mencapai indikator kinerja utama. Yang kedua, kontribusi nyata bagi permasalahan pendidikan dasar. Yang ketiga, dosen berkesempatan untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru.
Yang berikut, dosen memiliki ruang pengabdian untuk penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas dalam peningkatan mutu pendidikan. Sekian materi yang saya bawakan. Selebihnya saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Dari sekian gambaran tentang kampus mengajar, yang berikutnya tentang kegiatan awal penugasan yang dilakukan oleh mahasiswa kampus mengajar. Kepada teman yang membawakan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Di sini kegiatan awal penugasan yang pertama pelepasan dari dinas pendidikan. Di sini lapor diri yang dilakukan oleh seluruh kelompok mahasiswa yang ditempatkan di Maumere dan didampingi oleh DPM masing-masing bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sika. Kedatangan kami disambut baik oleh pihak dinas pendidikan kami. Kemudian kegiatan yang kedua, penyerahan ke sekolah. Penyerahan ke sekolah yang dilakukan di minggu pertama sebelum penugasan setelah pelepasan dari dinas pendidikan. Kami didampingi oleh DPL ke Sekolah Dasar Negeri Impres Muko ini dan disambut baik oleh semua guru dan siswa. Kegiatan yang ketiga, observasi sekolah. Di sini observasi sekolah kami laksanakan setelah penyerahan kegiatan sekolah. Dalam minggu pertama, kami mengobservasi terkait keadaan lingkungan sekolah yang didampingi oleh pihak guru. Selain itu, observasi terkait sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar dan administrasi sekolah. Kegiatan yang keempat, pretest AKM kelas. Jadi, AKM kelas sendiri dibangun sebagai alat bantu guru di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu murid, sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid. Adapun tujuan dilakukannya pretest ini adalah untuk mengukur kemampuan para peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran. Adapun kegiatan yang terakhir, forum komunikasi dan koordinasi sekolah atau FKKS. FKKS ini dihadiri oleh mahasiswa dan semua guru. Kami menyampaikan hasil pretest AKM kelas dan rancangan program kerja kami. Semua guru memberikan saran dan tanggapan terkait program kerja kami serta menyetujui semua program kerja. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada teman yang sudah membawakan materi tentang kegiatan awal yang dilakukan oleh mahasiswa kampus mengajar. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang ketiga berkaitan dengan program-program yang akan kami laksanakan di sekolah ini. Berikut kami tampilkan program-program yang akan kami laksanakan di sekolah ini kepada teman yang membawakan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang program kerja kegiatan literasi dan juga numerasi. Yang pertama yaitu untuk kegiatan literasinya, kami meminta siswa mencerita atau juga membaca kegiatan setiap paginya sebelum berangkat ke sekolah. Jadi adanya kegiatan ini yang bertujuan untuk melatih public speaking siswa juga dan juga untuk meningkatkan literasi siswa. Selanjutnya yaitu membuat pohon impian. Sesuai jadwal kemarin yang kami lakukan itu pretest cita-cita, ternyata mereka juga sangat antusias sekali dalam memilih cita-cita mereka, apa yang mereka capai untuk kedepannya. Jadi adanya tujuan pohon impian ini adalah untuk melatih imajinasi para siswa dan siswi. Dan untuk bentuknya ini kami menggunakan pohon atau ranting yang sudah mati atau batang pohon. Lalu untuk sebagai daun-daunnya itu adalah merupakan cita-cita dari mereka. Ini untuk kegiatan ini sasarannya itu di kelas 5. Karena melihat kondisi di sini, karena ada pembangunan renovasi ya, jadi mungkin akan di bawah, jadi mungkin kita buatnya dalam bentuk buku. Selanjutnya itu pembuatan pojok baca. Untuk melalui kegiatan ini sangat diharapkan dapat menarik perhatian siswa-siswi. Kalau untuk kegiatan ini juga kami kondisikan, kami menggunakan di depan ruang guru, menggunakan media yang pakai dos, terus kami memilah-milih buku bacaan pelajaran, buku cerita dan juga lain-lainnya. Selanjutnya pembuatan mading kelas. Kalau pada kegiatan ini diharapkan siswa-siswi mampu menuangkan ide-ide kreatif mereka dalam bentuk tulisan. Untuk mading kelas sendiri itu kami
menggunakan styrofoam dan dilaksanakan di semua kelas, jadi kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Oke, baik. Selanjutnya papan informasi sesuai namanya, yaitu untuk menginformasikan kepada seluruh pihak di sekolah. Kalau untuk ini kami menggunakan styrofoam dan kami akan menggunakan menggunakan styrofoam dan akan ditaruh di depan ruang guru. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan numerasi. Ini pemanfaatan media pembelajaran berbasis numerasi. Yang pertama itu kami menggunakan media laptop, yaitu ataupun game. Selanjutnya untuk media pembelajaran berbasis numerasi ini ada salah satunya itu menggunakan kelereng. Jadi agar siswa itu tidak merasa bosan dan dengan mata pelajaran matematika yang begitu banyak, jadi kami menggunakan media kelereng untuk mereka belajar. Jadi kegiatannya itu kami berkelompok, terus satu kelompok masing-masing kelompok itu membawa kelereng itu, lalu berlomba-lomba ke depan, lalu mengambil soal yang telah kami berikan di depan di papan tulis. Jadi kayak ada soal yang kayak bentukannya kayak begini, kayak rantai dia, kayak rantai begitu. Kalau ini pada mata pelajaran matematika. Baik, selanjutnya materi berikutnya mengenai adaptasi teknologi. Jadi di sini kegiatan adaptasi teknologi ini berkaitan dengan pengenalan untuk dasar-dasar Word. Jadi kegiatan ini bertujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan tentang Microsoft Word. Kegiatan ini kami targetkan untuk kelas 4, 5, dan 6. Jadi ada juga manfaat dan fungsi. Untuk yang pertama, manfaatnya yaitu untuk memudahkan tugas, meningkatkan pemahaman tentang komputer, dan membantu pelajar menulis karya tulis. Untuk fungsinya yaitu yang pertama, membuat dokumen dengan variasi, menambah gambar pada dokumen, dan membuat tabel. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan P5. Jadi kegiatan P5 ini yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 ini merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan peserta didik. Manfaat P5 ini ada 3 untuk sekolah, yaitu menjadikan satuan pendidikan sebagai ekosistem terbuka terhadap partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Dan manfaat yang kedua untuk guru, membuka ruang dan waktu untuk siswa, mengembangkan kompetensi untuk memperkuat karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus untuk siswa, yaitu dapat mengasah inisiatif dan partisipasi untuk menyusun pembelajaran yang aktif dan berkelanjutan. Jadi ini pembuatan kegiatan P5 ini kami membuat 2 kegiatan, yaitu yang pertama pembuatan karya seni dan yang kedua itu pembuatan tempat sampah dari bambu. Kegiatan ini bertujuan agar siswa-siswi membuang sampah pada tempatnya sehingga sekolah terlihat lebih cantik dan rapi. Bahan utama pembuatan tempat sampah ini dari bambu. Selanjutnya yang terakhir berkaitan dengan penataan perpustakaan dan pembuatan daftar pengunjung. Jadi kegiatan ini bertujuan agar siswa-siswi yang ingin membaca buku yang mereka inginkan di perpustakaan lebih mudah dalam mencarinya. Jadi pada kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kehilangan buku di perpustakaan. Yang terakhir, saya akan membacakan alur penerapan program kerja yang sudah kami terapkan ini, yaitu yang pertama, kami akan melakukan penataan perpustakaan dan membuat daftar pengunjung. Terus yang kedua, membuat pojok baca, yaitu kami bisa kondisikan dengan keadaan sekarang karena masih dalam perenovasian sekolah. Terus yang ketiga, pembuatan pohon impian, itu kami targetkan pada kelas 5. Dan yang keempat, pembuatan mading kelas, itu kami buat untuk seluruh kelas, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6.
serta pembuatan papan informasi yang akan kami tempelkan di depan ruang guru. Terus yang kelima itu melaksanakan kegiatan literasi dan numerasi yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang keenam, pembuatan tempat sampah dari bambu. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan P5 tadi, itu sudah termasuk dengan pembuatan tempat sampah tadi. Dan yang terakhir, yaitu melakukan adaptasi teknologi, yaitu dengan pengenalan Word untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Sekian materi dari saya kembalikan kepada Bu Ira. Terima kasih kepada kedua pemateri kita yang telah membawakan laporan tentang program kerja yang akan kami laksanakan. Waktu berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru serta dosen DPR untuk memberikan masukan terkait program kerja yang akan kami laksanakan. Saya persilakan. Saya mewakili setelah mendengar hasil dari mahasiswa dari kampus Merdeka, luar biasa program kerjanya, bagus sekali untuk sekolah, untuk Ismoko. Yang pertama tadi untuk perpustakaan. Pertama memang selama ini untuk SD Moko ada ruangan khusus untuk perpustakaan dan juga ada petugasnya atau salah satu tenaga yang menangani langsung untuk perpustakaan ini. Tapi dalam perjalanan, karena sekolah ini dalam keadaan yang masih sarana prasarananya yang belum menjamin, dan juga tenaganya untuk ahli di bidang itu juga mengundurkan diri karena belum ada ruangan khusus yang menangani itu, sehingga dia juga mengundurkan diri. Dan buku-buku juga selama ini berantakan, padahal sebelumnya itu administrasinya juga bagus karena kita juga terima salah satu tenaga khusus yang menangani perpustakaan. Nah, ini tidak jalankan tugas lagi, dan juga dalam waktu yang ini ada renovasi segala macam sehingga tidak terjangkau dengan baik. Dengan adanya program ini, mungkin walaupun kita masih dengan situasi begini, mungkin adik-adik bisa ada di belakang ini mungkin bisa menata secara baik lagi, sehingga mungkin anak-anak kita atau adik-adik kita yang membutuhkan buku-buku bacaan atau buku pelajaran, mereka bisa ambil secara baik, secara bagus. Lalu ada program lain tadi, contoh pohon tadi. Saya sarankan bukan hanya di kelas 5, tapi kelas rendah 1, 2 itu memang bagus untuk mereka. Jadi yang literasi atau numerasinya itu belum bagus, mungkin kita buat dengan itu lebih menarik perhatian terhadap anak-anak kita. Karena untuk di kelas 1 ini ada yang sampai sekarang sudah masuk bulan yang ketiga, masih lagi 3-4 orang belum kena huruf. Ada yang belum kena huruf. Jadi mungkin dengan kita buat dan kita punya cara tersendiri seperti ada dibuat tadi, mungkin bagus. Karena sebelumnya juga saya pernah buat itu. Hanya dalam perjalanan ini selama ini kami tidak buat. Padahal yang sangat mendukung, menjamin kita punya anak-anak dan pikir mereka bisa berubah. Lalu margin juga, mungkin anak-anak punya bakat tersendiri, mereka bisa menciptakan sendiri, mungkin mereka punya cerita atau isi karangan apa saja bisa, supaya ada waktu tertentu jam istirahat mereka tidak hanya buang waktu dengan bermain, tapi mereka bisa mengunjungi anak-anak. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Ibu sudah. Terima kasih Ibu dosen sudah akan mengunjungi kami di sini mungkin 1 dan 2 kali. Terima kasih untuk kita punya adik-adik ini. Semoga 4 bulan ada di sini semuanya dalam keadaan yang pokoknya hasilnya luar biasa. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu dosen DPR untuk memberikan masukan terkait program kerja yang akan kami laksanakan. Baik, terima kasih atas waktu terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan ini hadir untuk mengikuti kegiatan ini.
juga budaya dan koordinasi program kerja ini saya sedikit memberikan masukannya terkait dengan penataan perpustakaan dan pembuatan daftar pengunjung. Mungkin ya pertama-tama ini bukan hanya penataan perpustakaan dan pembuatan daftar pengunjung saja, tetapi ditentukannya jadwal wajib kunjungan perpustakaannya dalam setiap minggu itu ada jadwal wajib kunjungan perpustakaannya. Jadi dengan itu kan bisa memotivasi para siswa ya untuk mengunjungi perpustakaannya. Kemarin kan Ibu sempat juga di beberapa referensi ya terkait dengan program kerja. Jadi dalam satu minggu itu bisa ya hari apa dan hari apa jadwal untuk wajib kunjungan itu maksudnya. Terus yang itu terkait dengan berita perpustakaan. Jadi di akhir semester kita lihat dulu pengunjung siswa mana yang rajin berkunjung di situ, kita berikan penghargaan sebagai berita perpustakaan. Ya. Ini maksudnya. Terus terkait dengan Mading juga bukan hanya dari mengirimkan bakat saja ya kreativitas mereka di Mading tersebut, tetapi juga mungkin ya bisa dikoordinasi tuh kita dengan Mading tersebut setiap bulan ya, setiap minggu ada evaluasi ya. Terus setiap akhir semester nanti ada pertanyaan seperti apa dilanjutkan ke sekolah. Jadi mungkin sekolah ini memang masih proses renovasi ya. Jadi dengan kondisi seperti ini mungkin kita bisa menjalankannya. Itu ke depannya tuh kalau seandainya kita sudah berakhir di sini kan Bapak Ibu guru juga kan ada kenang-kenangan dari kita ya. Gelombang lagi kelas misalnya ya. Terus juga dengan interaksi tadi ya. Interaksi itu yang siswa kelas juga yang guru ya. Bagaimana metode ya, inovasi yang harus dilakukan untuk menarik minat siswa tersebut. Kemarin mungkin ya hari bisa membaca kembali referensi yang sudah saya kirimkan, bisa diverifikasi di website. Kan banyak banget di sini. Jadi pembiasaan membaca 15 menit itu juga sebenarnya. Mungkin dari Bapak Ibu masih memberikan masukan. Mungkin Bapak ini ada masukan, silakan. Yang dari programnya tadi itu bagus, sangat bagus. Karena di sini kalau saya baru masuk 2 tahun terakhir, jadi di bagian perpustakaan itu tidak berjalan. Mungkin kondisi punya ada penataan, ada pengaturan. Kalau memang sudah ada masukan seperti ini, ada program dari mahasiswa bagus sekali, sehingga mungkin ke depan kita akan jalan terus. Kalau ada yang terus, kita bisa lanjut. Untuk saat ini memang sekolah masih dilihat, sehingga mungkin ada beberapa cara berpikir bagaimana sehingga mengatur kita bisa memanfaatkan anak ini untuk membaca. Tapi jangan caranya bagaimana. Baik, itu sudah pertama. Jadi literasinya apa pojok bacanya itu harus bagaimana dengan kondisi seperti ini ya.
Jadi mungkin besok sudah selesai bulan Desember tapi proses sekolahnya masih renovasi. Setelah itu kan Bapak Ibu guru ya bisa lolos. Jadi harus ada inovasi yang bisa ditinggalkan untuk SDI waktu ini. Saya minta maaf karena hari ini ada kami 3 orang saja. Kepala sekolah ada kegiatan, semua kepala sekolah di Bandung, ada teman guru yang ada sakit, ada juga kegiatan di Bandung. Mewakili teman-teman. Terima kasih juga untuk masukan dan saran yang diberikan oleh Ibu dosen pembimbing bersama Bapak Ibu guru. Dan selanjutnya kami akan menayangkan video kampus mengajar dari angkatan 5. Mungkin hanya ini saja gambaran video dari mahasiswa kampus mengajar angkatan sebelumnya.